Tadi Saudara Idang menyampaikan bahwa telah disampaikan oleh MUI. Pertanyaannya, apakah itu terrealisasikan? Jangan Anda pikir media sosial itu hanya satu-satunya jalan untuk menuntut ilmu, sehingga orang semuanya menuntut ilmu di media sosial dan sesat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum debat pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam menyampaikan dakwah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sebelum berlangsungnya acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Khalifatul Zahra sebagai moderator pada acara debat hari ini. Hadirin sekalian, di era digital hari ini, media sosial telah menjadi ruang baru dalam kehidupan umat Islam. Ceramah dan kajian keislaman dapat diakses dalam hitungan detik. Ayat dan hadis beredar luas dalam bentuk potongan video singkat, serta figur pendakwah kerap lahir dan dikenal melalui algoritma media sosial. Kondisi ini tentu membawa peluang besar bagi penyebaran dakwah Islam yang lebih luas dan cepat. Namun, di saat yang sama, muncul pula tantangan serius berupa penyederhanaan ajaran agama, pemahaman yang terpotong dari konteksnya, hingga otoritas keilmuan yang kerap kali kalah oleh popularitas. Oleh karena itu, muncul satu pertanyaan penting yang perlu kita diskusikan bersama. Apakah kemudahan yang ditawarkan media sosial benar-benar mendekatkan umat pada pemahaman Islam yang utuh dan mendalam, atau justru melahirkan pemahaman yang instan dan dangkal? Atas dasar itulah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi dengan debat dengan tema media sosial mendorong dakwah atau justru merusak pemahaman Islam. Hadirin sekalian, debat ini bertujuan untuk menghadirkan pertukaran gagasan secara kritis, objektif, dan ilmiah. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat menyampaikan argumen secara santun, berbasis data dan analisis, serta tetap menghormati perbedaan pandangan. Baik, kita akan memulai debat dengan sesi pemaparan awal. Ya, Jit, kan harus ini dulu. Pengenalan mereka dulu. Oh iya deh. Yaudah, lanjut aja. Lanjut. Langsung pengenalan. Baik, pada debat kali ini kita akan hadirkan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu ada tim pro yang terdiri dari Saudari Faiza Fradisa, Saudara Idang Haikal Adabi, Saudara Fahri Muhammad, Saudari Lina Listiana, dan Saudari Mendi Isani Ramadan. Dan tentu saja di sini ada tim kontra, yakni Saudara Asep Saputra, Saudara Haikal Ali, Saudari Risma Shania, dan Saudari Cahya Kamila. Masing-masing tim akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen, menanggapi, dan memberikan sanggahan sesuai dengan aturan debat yang telah ditentukan. Baik, kita akan memulai debat dengan sesi pemaparan awal. Pada sesi ini, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tanpa adanya sanggahan. Pertama, kepada pihak pro dipersilakan untuk menyampaikan pandangan dan argumentasi awal selama 2 menit. Bismillah, perkenalkan saya Faza. Saya akan membuka perdebatan ini. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara kita belajar dan memahami ajaran Islam. Jika pada masa lalu seseorang harus meluangkan waktu khusus untuk datang ke pengajian atau majelis taklim, maka hari ini akses terhadap ilmu agama menjadi jauh lebih mudah. Cukup dengan membuka telepon genggam, siapapun dapat belajar Islam kapan saja. Media sosial hadir sebagai bagian dari realitas zaman yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Platform ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga jadi ruang belajar, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan.
Dalam konteks dakwah, media sosial membuka peluang besar untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara lebih luas, cepat, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong dakwah dilakukan secara bijak dan menyesuaikan keadaan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi sarana dakwah, tetapi menekankan cara dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam dakwah merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi zaman. Media sosial juga menjadi sarana zaman untuk mempermudah umat mengenal Islam, memperdalam pemahaman agama, serta mendekatkan dakwah kepada masyarakat sebelum sulit dijangkau. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak pro atas pemaparannya. Selanjutnya, kepada pihak kontra dipersilahkan untuk menyampaikan pandangan awal selama 2 menit. Perlu saya tegaskan, pada sesi ini belum diperkenalkan memberikan sanggahan. Baik, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Saputra. Di sini saya akan menyampaikan argumen dari kelompok 2. Media sosial memang memperluas penyebaran dakwah, akan tetapi secara kualitas justru lebih banyak merusak pemahaman keislaman masyarakat. Memang benar bahwasanya media sosial itu suatu media yang penyebarannya itu luas, tetapi bukan berarti cepat dan luas itu informasinya itu bisa dijamin kebenarannya. Media sosial sering dianggap berhasil dalam dakwah karena mampu menjangkau banyak orang. Namun jangkauan yang luas tidak otomatis menghasilkan pemahaman yang benar. Dalam konteks Islam, dakwah bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga soal kedalaman ilmu, proses belajar, dan bimbingan berkelanjutan. Nah itu tadi, kalau seandainya media sosial itu cepat penyebarannya, bukan berarti dapat dipastikan kebenarannya. Banyak orang yang salah kaprah, salah paham tentang informasi yang disampaikan oleh pendakwah. Begitupun dengan pendakwanya yang salah menyampaikan informasi yang pengen dia sampaikan. Seperti itu. Adapun menurut PPIM UIN Jakarta tahun 2001 menemukan bahwa media sosial menjadi sumber utama pengetahuan agama generasi muda, namun tidak diiringi peningkatan pemahaman keagamaan yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwasanya banyak anak-anak muda yang mencari informasi dakwah itu melalui media sosial, tetapi belum tentu informasi yang mereka dapatkan itu benar keasliannya, seperti itu. Adapun menurut Kominfo Republik Indonesia tahun 2023 menyatakan bahwa penyebaran konten keagamaan yang tidak terverifikasi berkontribusi pada meningkatnya disinformasi berbasis agama. Jadi tidak sedikit pendakwah yang asal-asalan dalam berdakwah di media sosial. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan argumennya. Hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi inti debat, yaitu sesi sanggahan dan adu argumentasi. Pada sesi ini, masing-masing pihak dipersilakan untuk menanggapi, membantah, dan mempertahankan argumennya secara langsung, dengan tetap menjaga etika dan fokus pada substansi pembahasan. Sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Untuk memulai sesi sanggahan, kami persilahkan pihak pro menyampaikan argumentasi dan tanggapan terhadap pihak kontra. Baik, waktu dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad. Saya ingin menambahkan dari argumen kelompok kami, yaitu media sosial itu lebih banyak membantu penyebaran dakwah daripada merusak. Ajaran Islam itu sendiri. Kita bisa lihat skalanya itu sangat besar media sosial itu. Bahkan belum YouTube, belum Instagram, belum kita bilang TikTok. Skalanya itu benar-benar besar. Jadi Anda jangan memikirkan hanya
media sosial itu mudarat bagi untuk pendakwahan Islam ini. Tapi kita lihat skalanya itu melebihi dakwah pengajian konvensional misalkan. Itu berjuta-juta kali lipat mungkin kita bisa bilang. Itu satu video bisa ditonton jutaan orang. Bahkan bisa ditonton berulang-ulang kali. Coba pengajian. Itu hanya, ini bukan membandingkan pengajian dengan media sosial, itu dua-duanya sangat bermanfaat. Tapi media sosial ini sangat bermanfaat untuk membantu pendakwahan Islam ini. Jadi jangan Anda bilang media sosial ini mudarat-mudarat saja. Memang Anda punya datanya. Memang ada orang yang melenceng dari Islam gara-gara media sosial. Di sini kita berbicara fakta dan data. Anda jangan kayak apa ya? Kayak netizen. Hanya ngomong aja gitu. Nah, mungkin itu aja sih menurut saya. Interupsi. Belum dipersilakan. Saya ingin melanjutkan lagi. Hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Jadi kalau Anda bilang ada orang yang harus benar-benar paham baru menyampaikan, itu sebenarnya tidak bertolak belakang dengan hadis ini. Karena jika Anda punya satu ilmu saja, Anda sampaikan, tidak ada masalah. Itu di media sosial. Jadi itu aja sih menurut saya. Oke, interupsi. Perkenalkan, saya Cahya Kamila. Izinkan saya untuk menyanggah dari pernyataan dari saudara Habib. Maaf, saudara Fahri. Oke, di sini mungkin seperti saudara bilang gitu ya, kalau media sosial ini bisa menjangkau banyak orang dalam melihat konten-konten dakwah gitu. Nah, tapi sekali lagi banyak konten dakwah tidak berasal dari sumber yang kredibel, dari sumber yang terpercaya gitu. Nah, di media sosial saat ini siapa saja boleh berbicara, entah itu mahasiswa, entah itu masyarakat awam, entah itu ustadz-ustadz yang ada gitu. Nah, lalu tidak ada standar keilmuan seperti beliau itu menyampaikan itu dari sanad mana, dari hukum yang dia ambil itu dari kitab-kitab mana gitu. Jadi hanya berbicara di depan media sosial untuk memberitahukan kepada masyarakat tanpa dia memiliki latar belakang yang benar, memiliki latar belakang seperti dia belajar dari ilmu-ilmu agama sebelumnya, dari misalnya dia dari pondok pesantren ataupun udah belajar sebelumnya gitu kan. Kayak contoh sekarang gitu ya. Banyak akun-akun media sosial seperti TikTok, Instagram dan lain-lain menyampaikan hukum halal dan haram itu tanpa menyebutkan dalil atau mazhab apa yang diambil gitu. Jadi kita menonton hanya hukum itu haram tanpa kita ketahui haram itu awalnya gimana, halal itu awalnya gimana gitu. Nah, lalu di sini sekarang bisa kita lihat gitu ya, di konten media sosial ada ustadz yang benar-benar udah viral banget gitu ya, yang bahkan udah memiliki jutaan viewers gitu. Nah, di situ ia itu tidak memiliki latar belakang tentang keagamaan gitu. Jadi ia hanya memaparkan apa yang ia ketahui dari sisi logikanya gitu ya. Di sini sekali lagi saya memiliki data yang terpercaya, yaitu PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2021 sebentar. Dalam riset keberagamaan digital menyebutkan mayoritas masyarakat menerima konten keagamaan dari media sosial tanpa mengecek kredibilitas penceramahnya. Nah, di sini juga saya memberikan dalil yang kuat tentang Quran surat An-Nahl ayat 43 yang menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, di sini yang artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi yang mana ketika kita melihat konten-konten dakwah di media sosial, otomatis kita nggak tahu dong. Nah, kalau misalnya kita hanya menerima dari konten-konten media sosial yang ada, lalu kita akan bertanya kepada siapa, khususnya masyarakat awam. Nah, itu semua akan berdampak masyarakat awam sulit untuk membedakan mana sih ajaran Islam yang benar sama hanya opini pribadi kayak gitu. Sekian. Coba saya ingin menambahkan lagi. Boleh? Boleh menambahkan? Diizinkan? Ya, silakan. Jadi kalau Anda tadi bilang
eh apa namanya, harus berilmu dulu ya, harus bersanad dulu baru boleh menyampaikan. Itu memang benar. Itu tapi kalau menyampaikan fatwa. Tapi kalau misalkan dia hanya mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk mengaji yang dia sudah lakukan, apakah itu terbatasan? Tidak boleh dia menyampaikan itu. Anda jangan mengatakan bahwa seorang itu harus mempunyai ilmu baru menyampaikan, tapi kalau dia ingin menyampaikan hanya yang dia sudah ketahui dan dia sudah lakukan, dan itu hal-hal yang harusnya dilakukan semua umat muslim seperti sholat, seperti mengaji, dan itu tidak boleh kita mengatakan dia harus berilmu dulu, harus mempunyai sanad, harus mempunyai ini. Dia sudah melakukannya dan itu memang kewajiban dari seorang muslim. Dia hanya mendakwahkannya untuk orang melakukannya. Apa Anda larang? Itu atas dasar apa Anda larang? Apakah ada dalil yang melarang? Interupsi. Oke, saya ingin menambahkan. Jadi dari yang Anda sampaikan dari tadi, Anda menanyakan bahwa skala yang dijangkau oleh media sosial dan juga data-data yang Anda minta tadi. Kita sudah sampaikan bahwa data-data yang kita dapat sesuai dengan kejadian daripada konteks sesuai yang kita bahas pada hari ini, ya. Oke, saya akan menjawab sedikit ya. Kenapa kita di sini sangat menekankan ya bahwa menuntut ilmu di media sosial itu kurang efektif gitu ya. Jadi adanya minim otoritas dari keabsahan ilmu ya. Baik, silahkan saudaraku. Saya Lina dari tim Pro izin menyampaikan sanggahan dari saudari Hekal. Nah, masalahnya itu permasalahan utama itu bukan pada medianya, tapi pada rendahnya literasi keagamaan dan digital masyarakat. Justru media sosial ini memudahkan umat untuk mengakses ilmu agama. Nah, faktanya di zaman sekarang itu banyak anak muda yang cenderung mencari jawaban agama itu melalui lewat Google, TikTok, Instagram, Interupsi. dan YouTube. Silakan. Oke, baik. Oke. Saya menyinggung tadi di awal juga, menyatakan bahwa skala media sosial itu begitu besar, bahkan bisa berjuta-juta ya, menjangkau khalayak umum gitu. Tapi dalam Islam ya, oke, saya di sini membahas dalam Islam, bukan tentang skala, bukan tentang data. Oke, dalam Islam sendiri ya, ilmu agama itu harus bersumber. Nah, tapi kenyataannya seperti apa? Kenyataannya sekarang di media sosial itu banyak sekali konten-konten yang tidak memiliki sumber yang jelas, yang tidak memiliki sanad yang jelas. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa datanya seperti apa, skalanya bagaimana, tidak bisa dinaifkan seperti itu bahwa menuntut ilmu itu harus dengan sumber dan data yang jelas. Seperti itu. Izin menambahkan. Mungkin yang dimaksudnya itu kan kalau misalkan di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram itu kan nggak ada batasan dong. Kayak misalkan kalau konten agama itu harus terverifikasi dulu, harus jelas sumbernya, itu nggak ada. Orang post ya post aja. Ya mungkin kalau misalkan konten-kontennya berbau negatif, mungkin adalah penyaringan dari pihak media sosialnya. Tapi kalau misalkan konten-konten dakwah, emang ada? Kan enggak kan? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, di sini saya ingin menyinggung dari pernyataan saudari Lina. Tadi kan saudari sendiri yang bilang kalau misalnya masyarakat sekarang itu udah turun gitu ya kemampuan dalam literasi. Nah, di situ kan sudah menyebutkan turunnya literasi pada masyarakat dan langsung gitu ya menanyakan apa-apa di media sosial. Nah, dari situlah bahayanya apabila masyarakat langsung apa-apa nanya ke media sosial, langsung lihat dari media sosial tanpa ia cek kembali gitu. Dari media sosial itu yang ia dapatkan hukum tentang si A misalnya. Hukum A ini misalnya hukum A ini halal gitu ya contohnya. Tapi dia nggak tahu itu dari halal itu dia itu nyari lagi nggak gitu. Referensi selanjutnya itu nyari lagi nggak. Nah, bahayanya dari situ. Izin menanggapi dari kedua belah pihak ini, saudara Haikal dan saudara Asep. Memang dari absahan sanad kurang ya, maksudnya banyak yang belum memadai bahwa sumbernya dari sini, memang seperti itu. Cuman
sekarang di MUI ini sudah tidak diam lagi. MUI ini ketika ada peristiwa kalau nggak salah, aduh saya lupa lagi peristiwanya apa. Cuman semenjak itu MUI menindak tegas konten-konten dakwah digital itu harus ada peraturannya, dan sebenarnya sudah dikemukakan peraturan konten dakwah digital ini oleh para ulama di Indonesia ini. Sebenarnya seperti itu. Dan mungkin masyarakat awam di sini belum melihat itu, gitu. Masih mencerna yang seluruhan saja, gitu kan. Dan tadi menyinggung literasi juga, sebenarnya kan konten dakwah ini juga menambah literasi Islam juga gitu. Literasi Islam yang ya jangkauan, kalau misalkan dibilang jangkauannya luas, benar luas. Saya afirmasi Saudara Habib, saya benar-benar afirmasi Saudara Habib kalau misalkan sekarang Islam ini melebar luas, jangkauannya lebih luas lagi, itu benar. Karena apa? Karena digital ini. Tuh. Oke, izin menyanggah pernyataan dari Idang, saya dari tim kontra. Tapi contohnya pada saat ini, popularitas lebih diutamakan daripada kebenaran ajaran. Media sosial bekerja dengan algoritma, semakin kontroversial, semakin viral. Contoh nyatanya itu ceramah bernada keras dan menghakimi lebih cepat viral dibanding kajian fikih atau tafsir yang mendalam. Contohnya ya seperti kayak ustadz-ustadz zaman sekarang, misalnya dia ceramah nih di media sosial gitu kan. Tapi dengan bernada keras, kenapa viralnya itu yang seperti itu gitu? Bukan yang membahas tentang fikih atau tafsir yang lebih mendalam tentang Islamnya, tapi dia cuma, bahkan ada ustadz ya atau habib atau apapun itu, misalnya kiai-kiai cuma pengen viralnya aja gitu dengan dakwahnya itu, pengen cepet viralnya, bukan tujuan mereka itu mungkin bukan dengan membagi ilmu agama dengan baik dan benar, tapi emang cepat viralnya gitu yang mereka tujukan seperti itu. Interupsi. Sebentar. Nah, dampaknya itu dakwah berubah menjadi tontonan bukan tuntunan. Dan ada data terpercayanya juga dari We Are Social dan Hotsuite Report 2024. Sekian. Nah, interupsi ya. Saya ingin menekankan tadi, saya udah menyampaikan hadisnya, baliguani walau ayah, sampaikanlah nih artinya, sampaikanlah dariku walau seayah. Jadi walaupun seayat kamu, maksudnya kita mempunyai ilmu, sampaikanlah. Nah, kita kalau misalkan di media sosial itu memang harus berilmu baru boleh menyampaikan. Pertanyaan saya satu, apa pengertian dari saudara hadis itu? Apakah saudara mempunyai tafsir lain tentang hadis itu ataukah gimana? Karena kalau kita mengikuti hadis itu ya kita boleh bebas menyampaikan walau seayah. Kita punya ilmu, kita sampaikan, dan ilmu itu sudah kita pelajari tentunya, sudah kita mendalami. Atau kita misalkan menyampaikan tentang sholat, tentang yang memang sudah diketahui banyak orang, kita hanya mendakwahkan untuk kita mengerjakan, untuk mengajak. Bentar dulu, sebentar. Untuk kita hanya mendakwah itu untuk mengajak untuk berbuat, bukan untuk menghalal haramkan, untuk bukan berfatwa. Banyak orang yang kayak gitu, banyak konten kreator yang untuk mengajak perbuatan baik aja, bukan hanya dia memfatwakan, dan itu seperti itu sangat cocok sekali dengan hadis yang tadi. Apa memang tafsir yang menurut hadis Anda yang ketahui itu? Oke. Kalau Anda berpatokan kepada baligo anni walau ayah, saya bisa mempertanyakan balik. Apa riwayatnya? Apa sanadnya? Karena itu penting. Imam Bukhari. Ya, karena itu penting. Oke. Dan daripada sanad dan hadis itu pasti dijelaskan juga kapan disampaikannya, sedang dalam kejadian apa. Gitu. Kita bisa ambil. Dan sekarang pembahasan kita di sini adalah media sosial. Tadi saudara Idang menyampaikan bahwa telah disampaikan oleh MUI.
Pertanyaannya, apakah itu terrealisasikan? Dan saya mengatakan tadi bahwa minimnya otoritas. Apakah Anda paham apa itu otoritas? Ya. Ya. Karena kenapa? Karena di media sosial sendiri itu tidak memiliki otoritas yang jelas. Seperti, oke, biar saya jelaskan biar Anda paham akan arti otoritas. Ya. Otoritas itu adalah, contohnya saya berikan analogi, seorang guru memberikan ilmu dan pemahaman, ya. Tapi itu dimengerti dan dipatuhi oleh muridnya tanpa adanya paksaan. Itu namanya otoritas. Sedangkan di media sosial sendiri, apa yang kita dapat sekarang ketika adanya konten-konten bersebaran tentang agama Islam, tentang perihal-perihal ilmu, nah, mereka hanya berdiskusi dari via komentar. Apakah itu bisa menjadi otoritas yang baik dalam menuntut ilmu di media sosial? Seperti itu. Mungkin menurut saya gini ya. Ini saya menekankan, ini kita jangan bahas orang itu hanya belajar di media sosial, ya. Ini media sosial ini hanya platform yang menjadi menjadi yang kita gunakan untuk berdakwah Islam ini. Jadi bukan yang utama. Pengajian tetap ada kok. Jadi orang tidak mungkin menjadikan media sosial itu tumpuan untuk semuanya dia belajar di media sosial. Banyak orang yang sekolah, banyak orang yang berkuliah, banyak orang yang menghadiri pengajian, tapi dia juga memain media sosial. Jadi jangan Anda pikir media sosial itu hanya satu-satunya jalan untuk menuntut ilmu, sehingga orang semuanya menuntut ilmu di media sosial dan sesat semua gitu. Kan kita nggak bilang begitu. Dan ini panjang urusannya. Interupsi, saya ingin menyanggah. Tadi kan Anda sendiri tadi teguh pendirian banget dalam hadis baligu ani walau ayah kan. Nah, sampaikanlah satu ayat pokoknya yang Anda ketahui gitu ya. Tapi kan di sini kita kembali lagi, walaupun kita tahu tentang ilmu itu, misalnya kita menyebarkan, kita tahu nih tentang sholat gitu kan, kita tahu tentang puasa. Nah, tapi ketika kita mau mengajak orang berpuasa, mengajak orang sholat, otomatis kita juga harus tahu dong sumber kita tahu ilmu sholat itu dari mana, kan itu sama aja. Ya, berarti intinya kalau misalnya kita mau menyebarkan sesuatu, ya harus ada sumbernya dulu kayak gitu. Coba pertanyaan saya, sholat, kalau orang menyampaikan sholatlah, kita harus banyak sholat, kita harus kalau misalkan hidup kita lagi tidak enak, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Apakah itu maksudnya apa yang dibutuhkan untuk orang menyampaikan itu harus ada referensinya dari mana? Maksudnya referensi apa? Karena kan orang menyampaikan kita harus sholat, dia sudah tahu sholat, dan orang juga kebanyakan udah tahu sholat itu kayak gimana. Kenapa Anda mengharuskan orang mempunyai referensi tentang sholat, sedangkan sholat itu sudah jelas, itu bukan misalnya kan kita furu, bisa tapi usul. bilang kalau misalnya kita mengajak orang sholat, misalnya kan harus berdasarkan sumber. Ya kan bisa gampang, misalnya saya mengajak misalnya sholat bla bla bla, saya mengambil dari sumber kitab fikih bagian awal, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak sama sekali, berarti orang-orang, oh ini dari mana ya? Kan masyarakat awam nggak tahu. Misalkan tiba-tiba dihukumi sholat itu sholat itu berapa waktu dalam sehari? Kan masyarakat awam itu juga harus tahu teluk-beluknya gitu loh. Iya memang, tapi sholat itu masalah usul, kita tekankan lagi, bukan masalah furu'iyah. Jadi sholat itu tidak bisa diperdebatkan. Dia itu 5 rakaat, misalkan maghrib ada yang berdebat, maghrib itu mengatakan 5 rakaat, dia tidak bisa mengatakan itu, dan kita harus debatkan karena itu menyangkut masalah usul. Jadi tidak ada perdebatan masalah sholat. Apalagi di Indonesia sudah semua juga sudah tahu maghrib itu 3 rakaat, dan ini dia hanya mengajak orang untuk sholat. Itu kan berdakwah masuknya, berdakwah di media sosial, tapi dia mengajak orang untuk sholat, mengajak kebaikan, bukan Jadi, merincikan hukum-hukum sholat. Intinya pertanyaan Anda itu bagaimana? Coba simpulkan. Kan dari tadi itu dari awal Anda menyebutkan bahwasanya apakah seseorang harus punya gelar dulu? Apakah seseorang harus terpercaya dulu buat menyampaikan suatu ilmu? Suatu ilmu yang bukan berdasarkan furiyah, tapi usuliyah. Oke,
Jadi di sini kan kita pembahasannya efektivitas lewat media sosial. Kita bukan melarang buat orang yang awam buat menyebarkan ilmunya, bukan. Tapi bagaimana efektivitas penyebaran di media sosial. Mungkin benar tadi disampaikan ruang lingkupnya itu berjuta-juta kali lipat. Mungkin kalau misalkan pengajian cuma 5 orang, mungkin kalau misalkan di media sosial itu oke. Jadi intinya di era digital ini media sosial ini adalah telah menjadi ruang baru, tempat ide, tempat nilai dan keyakinan yang dipertukarkan secara cepat dan masif. Nah, media sosial ini gak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan dakwah, tetapi juga alat untuk meluruskan kesalahpahaman agama, menangkal hoak keislaman, serta menghadapi narasi yang ekstrim. Liberal yang berlebihan atau ujaran kebencian yang sering mengatasnamakan agama. Maka jika ruang ini ditinggalkan oleh para penyeru kebaikan, maka akan diisi oleh suara-suara yang menyesatkan umat. Dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Surat Al-Imran ayat 104. Maaf, Al-Imran ayat 104. Nah, ayat ini menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban yang kolektif dan sarana pelaksanaannya mengikuti perkembangan zaman. Maka hari ini Interupsi. silakan. Baik. Saya menemukan ketidakabsolutan dari tim pro sendiri gitu. Yang mana tadi mengatakan bahwa argumen pertama, menjelaskan tentang efektivitas ya. Terkait bahwa menyatakan anak muda zaman sekarang itu lebih efektif belajar di media sosial sendiri. Akan tetapi tadi saudara Fahri mengatakan bahwa media sosial itu bukan menjadi tempat utama. Nah, di sini saja sudah keluar daripada konteks yang sedang mereka pertahankan gitu. Oke. Nah, tadi juga membahas tentang sholat. Oke, sholat kita ketahui bahwa sholat itu hal yang furu'iyah gitu kan, yang utama gitu. Oke, semua orang itu tahu gitu tentang sholat, dan itu pun diajarkan sebagai dasar. Mohon maaf, sholat adalah usuliyah. Iya, usuliyah. Mohon maaf. Oke, itu diajarkan di sekolah dasar. Oke, yang ingin saya pertanyakan bahwa ketika kita mungkin mereminder orang di media sosial ya, tentang sholat, itu mungkin efektif ya. Tapi ketika mempertanyakan dalam sholatnya itu seperti apa? Apa yang mendasari dia melakukan itu? Seperti kita ambil contohnya kunut. Ketika kunut dibahas di media sosial, lalu kita buka kolom komentar, apakah kita menemukan jawaban di situ? Yang ada kita malah menemukan pertengkaran di kolom komentar seperti itu. Baik, perlu diperhatikan hadirin sekalian, sisa waktu tinggal 2 menit. Baik, saya mungkin ingin kembali bertanya kepada tim pro ya. Lalu apa gitu yang kalian bela di konteks pada kali ini? Sedangkan yang pertama menjelaskan tentang efektivitas bahwa belajar di media sosial itu efektif bagi anak muda, tapi di sisi lain saudara Anda sendiri mengatakan bahwa itu bukan menjadi hal yang utama dalam belajar. Nah, saya bingung di situ seperti itu. Bisa dijelaskan mungkin? Jadi gini, sebenarnya sudah dijawab oleh tadi saudara Mendy. Pernyataan saudara Mendy itu sudah sangat menjelaskan kita semua. Bahwasannya jika kita tidak mulai berdakwah di media sosial, ini akan diisi media sosial ini untuk agama-agama lain kita akan kalah di sini. Karena kita sedang perang media di masa ini. Kita tahu sendiri Amerika menang di perang media ini. Tapi kita juga sebagai Islam, kita harus menang di perang media ini. Nah, seperti tadi pernyataan Mendy, itu sebenarnya sudah terjadi di Islam itu sendiri. Kita tidak bahas agama lain. Islam saja nih kita ngomong ya kita bahas
di Islam itu kan ada ya kita sebut saja ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi. Nah, dari 3 itu siapa yang menang di media sosial? Yang menang siapa? Yang terjun di media sosial. NU sekarang mempunyai NU online. Muhammadiyah juga memiliki channel-channel dia, channel banyak ya. Dan Salafi sangat banyak. Salafi yang kita sebut Wahabi ini sangat banyak di media sosial. Itulah yang akan menang di zaman ini adalah yang menggunakan media sosial untuk berdakwah. Karena ketika kita tidak menggunakan media sosial untuk berdakwah, maka kita akan kalah. Karena sekarang ini adalah masa-masa perang media, di mana narasi-narasi semua dibangun di media, dan itu akan mempengaruhi kedepannya dunia ini, dunia perdakwahan terutama. Baik, waktu habis. Selesai sudah sesi sanggahan dan adu argumentasi. Maka kita telah sampai pada sesi pandangan akhir. Pada sesi ini masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai penegasan posisi akhir. Baik, kepada pihak pro dipersilahkan menyampaikan pandangan akhir selama 2 menit. Waktu dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan closing statement dari kelompok 1 tim pro. Islam adalah agama yang relevan sepanjang masa. Media sosial hanyalah alat sebagaimana dulu dakwah menggunakan mimbar, radio, dan televisi. Jadi media sosial bukan ancaman bagi Islam, justru peluang besar bagi dakwah. Kerusakan pemahaman bukan karena medianya, tetapi karena kurangnya literasi, bimbingan, dan dakwah yang berkualitas. Cukup dari tim pro. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak kontra dipersilakan menyampaikan pandangan akhir selama 2 menit. Waktu dipersilakan. Baik, izinkan saya memaparkan closing statement dari pihak kontra. Media sosial bukan sepenuhnya buruk, tetapi dalam praktiknya lebih sering melahirkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam karena minimnya literasi, otoritas, keilmuan, dan dominasi algoritma viral. Nah, di sini boleh kita akui media sosial memudahkan dalam dakwah, tetapi mudah diakses tidak berarti mudah dipahami secara benar. Nah, lalu untuk bahasa boleh ringan, cocok untuk anak muda saat ini. Tetapi bahasa boleh ringan, tapi isi ajaran tidak boleh disederhanakan secara berlebihan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, dari perdebatan ini dapat kita lihat bahwa media sosial memiliki 2 sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, ia membuka peluang dakwah yang luas dan cepat, namun di sisi lain, tanpa kedalaman ilmu dan tanggung jawab, media sosial juga berpotensi melahirkan penyederhanaan dan distorsi pemahaman Islam. Perbedaan pandangan hari ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada medianya semata, melainkan pada cara penggunaan, otoritas keilmuan, dan kesadaran umat dalam menyikapi konten keislaman. Baik, akhir kata saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mengikuti diskusi ini dengan penuh perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.